Yayasan Insan Mulia Pama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Para jamaah sekalian, sahabat yang namanya Mu'adz ibnu Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau lagi dekat dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Dimanfaatkan oleh beliau untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Bunyi pertanyaannya, wahai Rasulullah SAW, tolong ajarkan kepadaku perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa menjadikan diriku masuk surga dan menjadikan diriku jauh dari neraka. Beliau mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azim. Pertanyaanmu itu berat. Ya iyalah, berat ini pertanyaan. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullah. Tapi sebetulnya itu mudah kok bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, memberitahukan amalan-amalan seperti tauhid, tidak berbuat syirik, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan sebagainya. Semua diberitahukan oleh Rasulullah SAW ini. Lalu terakhir Rasulullah SAW memberitahukan setelah menjelaskan itu semuanya, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak kamu saya kasih tahu yang bisa mengendalikan semuanya. Tauhid, tidak berbuat syirik, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Ada sesuatu yang bisa mengendalikan ini semua, mengontrol ini semua, panel kontrolnya ini semuanya. Yang menjadikan ini semua bisa baik, atau bisa juga ini semua malah jadi buruk malah. Bala ya Rasulullah, mau apa itu? Fa'akhadha bilisani. Lalu beliau memegang mulutnya. Beliau memegang mulutnya, nunjuk ke mulutnya. Beliau bilang, kufa alaika hadha. Ini mulutmu, jangan gampang komentar kamu. Ini mulutmu, jangan gampang komentar kamu. Lalu Mu'adz bingung, nanya, Inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah SAW,
Kita bisa diazab oleh Allah gara-gara obrolan kita, omongan kita, komentar kita. Dijawab sama Rasulullah SAW dengan nada tinggi. Thaqilatka ummuk. Bahasa kita sambil nunjuk tuh. Thaqilatka ummuk. Celaka kamu wahai Mu'ad. Maksudnya kamu bisa celaka wahai Mu'ad. Fahal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, bukankah manusia itu masuk ke dalam neraka kepalanya duluan, ditunggingin sama malaikat. Kakinya dipegang, dicelupin ke neraka, kepalanya duluan. Kenapa? Hasaidu alsinatihim. Gara-gara mulutnya, komentarnya, omongannya, pembicaraannya. Makanya Rasulullah SAW selalu bilang dalam setiap khutbahnya, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata, pembicaraan, komentar yang baik-baik. Digandengkan antara takwa dengan komentar, omongan, dan obrolan. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, setiap pagi anggota tubuh manusia ini ngasih warning kepada mulut. Ya lisan, ittaqillaha fina. Mulut, kamu harus takut kepada Allah untuk kebaikan kita. Kalau kamu baik, kita semua baik. Kalau komentarmu, omonganmu gak benar, kita binasa sebadan ini. Jamaah, orang bisa dibunuh gara-gara mulutnya. Anak SMA membunuh temannya sekelas. Satu teman membunuh temannya dia. Gara-gara apa? Bully membuli. Bercanda maksudnya, tapi sebetulnya dia menyakiti hati orang itu. Karena tidak semua yang Anda candakan kepada dia, yang maksud Anda bercanda. Tidak semua orang ini adalah pedagang durian yang dia siap untuk ditusuk dengan durian. Tidak semua. Pedagang durian itu sedikit. Mayoritas tidak akan kuat dengan tajamnya duri itu, Pak. Berapa banyak keluarga cerai? Seorang suami ngejar-ngejar saya, tolongin saya Ustadz, tolongin saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa bekerja, ini, saya yang salah. Kenapa? Karena dia suka ngomong kasar sama bininya. Anjing lu, sialan lu, setan lu, mohon maaf jamaah, mohon maaf. Gak kuatlah istrinya, ngajuin gugatan cerai. Bubur sudah jadi bubur. Kasus lagi karyawan. Ustadz, mayoritas karyawan di perusahaan ini nek sama nih bos Ustadz. Mual kita nih sama si bos ini. Kenapa? Mulutnya kasar nih bos Ustadz. Semua tuh perusahaan tidak ada yang suka sama dia. Ada karyawan yang kayak dia, yang datang ke saya untuk nanya. Berapa persen yang datang ke Ustadz untuk nanya? Kayak dia. Sisanya kemana perginya? Apakah sisanya ke masjid untuk sholat? Sehingga sholat dan nasihat Ustadz bisa meredahkan dia? Yang sisa kemana? Sehingga jawabannya, tunggu waktu itu majikan. Hidup enggak dia pulang ke rumah? Jamaah, mulut kita ini harimau.
Atau mulut kita ini bisa menyelamatkan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang kita keluarkan. Di sini ada malaikat yang jaga di kanan dan kiri. Seorang anak yang ngomong kepada ibunya, "Uf, wala taqul lahuma uf." Ah, mama ini, ayah ini, ibumu sakit hati, masuk neraka kamu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ujahidu fi sabilillah. Wahai Rasulullah SAW, saya mau jihad di jalanmu. Saya mau jihad bersama engkau. Gimana orang tuamu? Iya, saya tadi minta izin sama ayah saya dan ibu saya. Tapi mereka menangis ketika saya minta izin kepada keduanya. Irji' ilaihima. Adhik huma kama abkaitahuma. Pulang kamu sekarang. Padahal rumahnya ini orang di Yaman. Datang ke Yaman, ke Madinah. Dulu jalan kaki jemaah. Balik kamu ke Yaman, pulang ke rumahmu. Bikin orang tuamu tertawa. Karena kamu telah membuat ibumu, bapakmu nangis gara-gara kamu. Nilai jihad hilang jemaah. Mulut kita bisa bencana buat kita. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan komentar atas sesuatu yang Anda tak tahu. Di surat Al-Isra. "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Yang Anda tak tahu ilmunya, realitanya, kenyataannya, bagaimana cerita yang sebenarnya, Anda tidak tahu, saya nggak tahu. La taqfu, jangan komentar. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kuping kita ini nanti dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Mata kita dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Hati kita dimintain pertanggungjawaban nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang kita pikirkan dengan hati kita. Dengan siapapun jemaah, saya dicontohkan dengan istri. Ya. Dengan istri. Kita ini manusia-manusia yang mohon maaf ya, tidak menempatkan akal kita pada tempatnya. Bicara sama teman Anda, begitu lembutnya dan begitu halusnya. Tapi giliran Anda ngomong sama istri, tak ada kelembutan di sana. Ini perilaku apa? Etika apa ini? Giliran ngomong sama ibunya, tidak ada santunnya. Tapi sama teman, wah hebat santunnya. Ini apa-apaan ini? Akhlak apa saya ini, kita ini jemaah? Padahal khairukum li ahli. The best Muslim ketika dia baik sama keluarganya. Bukan sama temanmu ini. Ini the best Muslim jemaah. Ini sama orang. Sama siapapun. Ya Rasulullah, manusia bisa masuk neraka gara-gara mulutnya? Iya, ditunggingin loh karena neraka sama malaikat kamu. Dipegang kakimu, diceplupin ke neraka, kepalanya duluan. Kenapa? Ini mulut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna li jarah. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga cewek. Taqumul lail, tasumun nahar. Sholat tahajudnya hebat. Jangan ngomong sholat wajib, tahajudnya hebat. Tasumun nahar, siang harinya puasa sunnah. Wah wali kata orang sekarang. Wah.
Hebat, luar biasa, istimewa. Tu'dhi jironaha bilisannya. Mulutnya gampang berkomentar negatif tentang orang lain. Gampang bikin kesimpulan atas sesuatu yang dibangun di atas awan. Gak jelas. Tapi komentar sono negatif, suudon, prasangka jelek, membuka aibnya sono, aibnya ini dibuka, aibnya sono dipajang. Apa komentar Rasulullah SAW? La khaira fi. Perempuan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Hiya finnar. Dia bakal masuk neraka. Mana sholatnya? Mana puasanya? Mana ibadahnya? Bubar. Karena mulutnya yang gak dijaga. Hati-hati jamaah. Saya sholat asar habis pengajian. Ini pengajian ibu-ibu. Mereka bawa anak. Di tengah sholat, anaknya ini main. Suaranya keras, kedengeran kuping saya. Anda tahu anaknya main apa? Ayo kita main bunuh-bunuhan. Walau bubar sholat saya jamaah itu konsentrasi. Yuk main bunuh-bunuhan. Yang ngajarin siapa ini mulut kotor. Hati-hati anak-anak kita Pak. Saya berangkat ke masjid sholat zuhur. Ini anak-anak SD. Di depan saya. Laki 2, perempuan 1. Mohon maaf saya gak bisa mengucapkan kata-katanya. Dia bilang yuk. Mohon maaf ya. Kalau bahasa ininya. Tapi pakai bahasa kasarnya Betawi. Kaget saya jamaah. Yang ngajarin siapa ini mulut? Dari siapa? Dari orang gedenya. Dari bapaknya, dari orang dewasa. Karena anak kecil berbicara dari memori yang terekam di otaknya. Dia mendengar. Terekam di memori, terucap kata-kata itu. Hati-hati jemaah. Bahaya sama kita, bahaya sama orang lain. Kenapa Allah mengatakan, takwalah kamu, ucapkan kata-kata yang baik. Semuanya. Bukan karena masa politik. Ya, inilah. Kadang kita melihat orang ini baik. Seringkali masyarakat kita melihat si fulan baik. Terkadang kita nggak melihat dia rajin ke masjid sholat berjamaah. Melihat dari mana? Santun ya kalau ngomong. Tuh orang rajin ke masjid, tapi mulutnya kasar ya. Jamaah. Ini yang Rasulullah bilang, mau nggak kalian saya kasih tahu pengendali dari semua ini? Dipegang mulutnya Rasulullah SAW. Kufan kahata. Jaga mulutmu ya. Ngomong yang baik, jangan komentar. Dunia politik boleh Anda memilih. Memang kita suruh memilih. Kita disuruh memilih. Tapi selebihnya diam jamaah. Anda tak tahu cerita. Terlalu banyak orang yang bermain dadu. Terlalu banyak yang bermain bola. Sudah diam saja. Daripada kita terkena apa? Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan komentar atas sesuatu yang Anda tak tahu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ba'd. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhatillah. Seorang hamba berbicara, ngomong, ngobrol, komentar, membuat Allah murka dengan komentarnya dia. Allah marah sama mulutnya dia.
Allah marah sama obrolannya dia. La yulqi laha bala. Dia nggak paham kalau Allah marah. Dia nggak perhatian. Ma yutabayyanu biha. Dia nggak ngerti kalau obrolan dia itu kotor, jelek, bahaya buat dia dan orang lain. Yahwi biha finnari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka, dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Gara-gara mulutnya, jemaah. Terlalu banyak manusia-manusia yang bermain kotor. Anda di media sosial, Anda di mana? Banyak manusia yang bermain kotor untuk kepentingan kantongnya dia. Anda jangan jadi sales ghibah nasional. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang punya iman, kecuali Anda nggak punya iman terserah. Wahai orang-orang yang punya iman, jangan berprasangka buruk sama orang. Dan jangan suka cari-cari kesalahan orang. Dan jangan buka aib orang lain. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ini obrolan bukan bohong kok. Memang si fulan jelek. Si fulan ini jelek, begini dan begini bagaimana? In kana fima taquluhu haqqan faqad ightabta. Mas, kalau yang Anda ucapkan itu memang benar si fulan jelek, jahat, Anda telah berbuat ghibah. Benar, masuk neraka. Anda omongin kalau memang dia jahat, jelek, Anda obrolin, masuk neraka kamu. Ngapain Anda obrolin? Kesalahan orang bukan untuk dibuka, Mas. Kesalahan pemimpin bukan untuk dibuka. Kesalahan istri Anda bukan untuk ajang curhat. Kesalahan anak Anda bukan ajang untuk menjadi press release di media teman Anda. Bukan, Mas. Sampah untuk dibersihkan, Mas. Biar bersih. Kalau nggak bisa dibersihin, buang tempat sampah. Selesai. Nggak usah Anda obrolin. Ngapain ngobrolin sampah? Ini Islam, Pak. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. The best Muslim. Siapa dia? Ketika orang lain enjoy dengan Anda. Dengan mulut Anda dan sikap kita. Ini Muslim yang hakiki, Pak. Sama siapa? Paling tinggi keluarga, istri, anak. Kemudian teman, pemimpin, para ulamanya. Anda tak suka, diam, jangan diomongin. Pengen nasihati, samperin dia, nasihati. Ya nggak bisa lah Pak, karena dia kan pemimpin. Doain, ya Allah, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin kami. Kasih hidayah pemimpin kami ke jalan yang lurus. Bukan untuk dimaki-maki dan dicaci maki dan di-share. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia bukan orang beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Anda mau aib Anda saya buka? Anda mau keburukan dan kejahatan Anda saya bongkar di depan umum? Pasti Anda marah. Dan Anda katakan, saya tuntut Anda. Lantas, kenapa kita membuka aib orang? Ini jamaah. Inilah tatanan sosial. Keluarga, kantor, pertemanan, dan negara. Ketaatan kita kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan tutur kata yang baik. Terakhir, kalau ada anjing menggonggong kepada saya, ini anjing menggonggong ke saya, ini burung berkicau saya,
Maka pepatah mengatakan, biarkan anjing menggonggong karena saya bukan anjing. Tapi jangan ngomong begitu jamaah di depan dia. Anda ngajak perang nanti. Biarkan burung berkicau karena saya manusia yang berakal dan sehat. Saya bukan burung, Mas. Nikmati kicauan burung dengan tangan Anda. Indah sekali kicauan Anda. Terima kasih Anda berkicau tentang diri saya. Makasih banyak. Semoga Allah memberikan hidayah sama Anda dan saya. The best Muslim. Hati kita bersih bening, tidur nyenyak, bangun tidur nyenyak, beraktivitas nyenyak. Beraktivitas enak semua, was. Terakhir, jangan berpikir apa yang orang beri kepada Anda. Tapi fikirkanlah apa yang saya beri kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma as'aluka bi qudratik. Allahumma inna nas'aluka bi qudratik wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina min al wildani wan nisa'i والشيوخ والمستضعفين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم كن عونا لهم. اللهم كن عونا لهم. اللهم كن ناصرا لهم. اللهم خذ أيديهم إلى ما فيه عزة الإسلام والمسلمين. اللهم خذ أيديهم إلى ما فيه عزة الإسلام والمسلمين. اللهم عجل لهم نصرهم. اللهم عجل لهم نصرهم يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم دمر أعداءك من اليهود الصهاينة. اللهم دمر اليهود الغاصبين المحتلين الملعونين يا رب العالمين. اللهم دمرهم كما دمرت قوم نوح. اللهم دمرهم كما دمرت قوم عاد وثمود والمؤتفكات. اللهم دمر زعماءهم كما دمرت فرعون يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ولنا ما تحب وترضى ولا تولنا من لا تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واغفر لهما وارحمهما واجعلهما من أهل جنتك. واجعلهما من أهل جنتك جنة الفردوس الأعلى. واجمعنا وإياهم في جنتك يا رحمن يا رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.